Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat berjumpa lagi dengan saya Jarod Wijenarko dari Keluarga Indonesia Bahagia, tapi dalam program SOS Sahabat Orang Sakit, program khusus kesaksian mereka-mereka yang Tuhan izinkan terjadi, baik diri sendiri atau keluarga mengalami sakit. Tapi melalui peristiwa yang tidak dikehendaki, tapi diizinkan Tuhan, mereka bersaksi bagaimana menemukan Tuhan, menemukan kemuliaan, menemukan tujuan hidup. Hidup ini lebih berarti, lebih menghargai kesempatan hari demi hari untuk setiap hidup yang dijalani. Dan hari ini kita tamunya dari Semarang, yaitu Ibu Sonia. Ya, selamat malam Ibu Sonia. Ya, malam Pak. Ya, ini Ibu wajahnya sehat-sehat aja ya. Iya, puji Tuhan. Dan betul-betul sehat ya. Iya, betul. jadi hari ini bukan cerita mengenai diri sendiri ya. Iya, bukan Pak. Iya, karena ibunya sehat. Jadi siapa yang sakit Ibu? Anak saya Pak. Oke. Saya yang nomor 2 sakit. Anaknya, putranya emang berapa? Putranya 2. Putra putri. Yang paling besar? Cowok. Putra cowok, paling kecil putri. Nah, itu yang sakit. Iya, betul. Oke. Sebentar, saya sudah terima WA-nya, saya tampilkan fotonya. Nah, ini ya, putrinya ya. Iya, betul. Namanya siapa, Bu? Senat Evangelis Miracle Faith. Wih, namanya keren banget. Senat Evangelis Miracle Faith. Evangelis Miracle Faith, iman. Iya, betul. Itu nama sejak lahir atau setelah mengalami sakit ini? Bukan. Itu nama setelah sakit. Oh, Iya, tadinya Everest Amarisa Faith. Oke. Nama waktu lahir siapa? Everest Amarisa Faith. Everest gunung. Everest. Oh ya, Mount Everest. Amarisa Faith. Oh, sudah ada Faith-nya. Tapi begitu mengalami sakit, sekarang istilahnya nama baptis ya, nama baru ya. Diulang lagi nama barunya? Senat Evangelis Miracle Faith. Wow, puji Tuhan diberi nama baru setelah berjumpa dengan Tuhan. Ya, Ibu boleh diceritakan sambil saya tunjukkan fotonya lagi ya. Jadi apa yang dialami putrinya ini, Ibu? Jadi Senat ini tuh tumbuh kayak anak biasa ya Pak sampai usia 16 bulan. Jadi pertama itu dia konstipasi, terus kami bawa muter-muter rumah sakit di Semarang. Jadi sehari itu kami bisa sampai nemuin 3 sampai 4 spesialis dan mereka semua diagnosanya beda-beda. Terus sampai itu berjalan 1,5 bulan. Jadi kami ke area Semarang, Solo, Ungaran, Jogja, sampai ke spesialis tulang seperti itu. Karena waktu itu bebarengan dia konstipasi itu dia jatuhnya posisi duduk sehingga pantatnya itu agak benjol gitu. Nah, menurut diagnosanya dokter itu ada yang tulang retak, ada yang tulang ekornya bengkok, ada yang darah beku. Tidak ada yang mengarah ke penyakit-penyakit serius gitu. Sampai pada akhirnya 1,5 bulan semakin menurun kondisinya, semakin rewel, terus sampai akhirnya tuh dia nggak bisa BAB 10 hari dan nggak bisa pipis 10 hari. Jadi perutnya itu bengkak sekali, seluruh badan itu bengkak semua. Sampai akhirnya saya ke rumah sakit di Ungaran, rumah sakit spesialis tulang, dan dokter di situ yang bilang kalau kecurigaannya ke tumor. Lalu besoknya segera saya MRI dan ternyata diagnosanya keluar benar bukan yang dikatakan semua dokter tuh salah semua. Padahal saya sudah menemui berpuluh-puluh dokter Pak selama 1,5 bulan itu. Lalu di biopsi, sebelum biopsi itu karena untuk mengeluarkan feses dan air kencingnya, jadi perutnya itu dilubangi. Jadi waktu itu dia pakai 2 selang untuk saluran BAB dan saluran kencing. Oke, waktu di biopsi, sebentar. Ini ya gambarnya waktu di biopsi. Bukan. Yang ini. Itu, ya. Oke. Jadi hasil biopsinya, diagnosanya? Kanker teratoma. Waduh, kayaknya jarang dengar itu ya.
Iya betul, itu memang kanker langka pada anak 1:40.000 kelahiran rasionya. Waduh. Dan di Iya. Indonesia atau Semarang sudah ada pengobatannya? Nah itu karena di Semarang cuma ada dua dokter onkologi, saya pakai yang profesor. Bahkan sekelas profesor waktu itu pun dia juga perlu spend waktu untuk mempelajari jenis kankernya dan pengobatan apa yang cocok karena dia nggak pernah nanganin itu. Akhirnya terus gimana? Diapain nih anak? Terus kan kita kan operasi kan karena tumornya harus segera dioperasi karena waktu itu memang kondisinya sudah nggak bisa PAB dan PAK. Lalu dioperasi, terus sembari dokter bedahnya bilang kalau tumor ini itu ganas, sangat ganas dan agresif dia bilang. Jadi harus segera kemo. Lalu saya ke profesor itu juga bilang kalau ya ini memang ganas, cuman harus perlu belajar dulu untuk mempelajari jenis kankernya karena memang dia nggak pernah nanganin itu. Padahal profesor itu sudah sekitar 80 tahun Pak umurnya, tapi dia nggak pernah nanganin itu. Lalu belajar lagi sampai akhirnya karena terlalu lama jahitannya itu lepas terus. Jadi jahitan hasil operasinya itu 3 kali masuk ke ruang operasi itu selalu lepas terus, terbuka terus. Operasi itu sebelum sudah kemo? Sebelum. Oh jadi ini aduh memang saya mohon maaf dulu untuk pemirsa ya, foto hasil setelah operasi ini kan menurut saya sih ngeri ya, tapi harus ditampilkan. Mohon maaf, bukan jorok atau horor, tapi untuk dapat bayangan betapa parahnya sakitnya ya. Ini foto setelah operasi ya? Iya, jadi setelah operasi kan dijahit Pak itu jahitan 3 kali jahitan seperti itu terus Pak. Aduh, ya. Itu yang merah-merah itu tulang ekornya tuh Pak. Sebentar, sekali lagi, mohon maaf sekali lagi ya untuk menampilkan gambarnya yang horor banget. Jadi ya. Ini jahitannya yang warna-warna hitam, yang agak merah-merah tulang ekornya. Yang di dalamnya itu ya. Dan ini di usia berapa? Usia berapa Ibu? 16 bulan. Ya, aduh, lihatnya aja ngeri, nggak bisa bayangin. Nah, apa yang Ibu rasakan waktu dapat vonis tumor dan harus operasi seperti itu sebelum langkah berikutnya? Hancur Pak pasti. Waktu itu pertanyaan yang paling ada di pikiran saya, kenapa Tuhan? Kenapa saya? Padahal waktu itu kondisi ekonomi kami itu lagi benar-benar terpuruk Pak, karena posisi saya sudah nggak bisa kerja karena anak sakit, terus juga suami kena efek pandemi waktu itu. Jadi kenapa harus saya? Dan kayak intimidasi itu benar-benar kuat banget Pak. Kayak ini apa? Suami kena pandemi. Jadi ini kejadian belum lama dong ya? Iya, baru tahun kemarin kok. Selesainya barusan ini kok kemonya. Jadi kejadian ini bersamaan dengan pandemi? Iya, bersamaan. Waduh. Waktu itu saya nggak bisa kerja lagi, anak sakit, terus juga suami lagi kena pandemi yang mana penghasilannya tuh benar-benar terjun bebas gitu Pak. Terus dikasih vonis ini tuh kayak diintimidasi, dan waktu ketika dokter bilang hasil biopsinya dibacain dan itu tumor langka, yang ada di benak saya tuh cuman kayak wah pasti mati nih anak mati nih gitu loh Pak. Kayak terus ada yang mengintimidasi terus tuh. Wow. Nah, tadi kan terus akhirnya dioperasi, tapi jahitannya lepas lagi. Terus gimana ceritanya sambungannya? Iya, sampai jahitan ketiga, waktu setelah jahitan ketiga itu dijahit lagi, kita pulang ke rumah. Terus dalam waktu 5 hari tumbuh lagi tumornya, segede kepala bayi dan pendarahan. Oke, sebentar, saya tampilkan juga. Maaf sekali lagi juga untuk fotonya, ya. Ini waktu ke rumah sakit ya. Ya. Dan ini foto yang waktu tumbuh lagi seperti ini. Iya. Wow. Oke, saya singkat saja gambarnya. Saya ngeliatnya ngeri juga. Ya, wow. Itu saya pikir tadi awalnya, ternyata justru setelah jahitannya lepas lagi, terus malah jadi tumbuh seperti itu. Iya, tumbuh lagi. Terus pendarahan Pak, jadi HB orang normal itu kan 12 harusnya. Waktu itu FET itu sempat di angka 4. Gitu. HB-nya cuma 4, pendarahan. Dan waktu itu dokter cuma bilang, profesornya itu cuma bilang, kamu berdoa ya, biar Tuhan kasih kesempatan kamu untuk rawat anak ini lagi. Ya waktu bilang gitu saya tuh kayak cuman
apa ini tinggal menunggu waktu ya gitu loh Pak. Waduh, waduh. Wah, dikasih kalimat seperti itu ya. Waduh. Jadi tapi akhirnya dioperasi lagi dong, yang tumbuhnya lagi itu dipotong dong ya. Oh enggak Pak. Jadi terus waktu itu kan jadi kan pendarahan terus kan Pak. Jadi kita sering ganti pampers. Jadi pampers itu sampai di double itu tembus darah terus gitu loh Pak. Sampai akhirnya waktu itu kita sepakat karena kebetulan bukan kebetulan ya. Maksudnya circle keluarga itu kakak saya hamba Tuhan, terus mertua saya pendeta juga Pak. Jadi kita bilang kita mau deklarasikan bahwa tumor itu akan lepas. Jadi kita sepakat bahwa kita percaya bahwa tumor itu akan lepas, dibarengi kita doa puasa semua Pak, keluarga besar semua. Terus waktu itu malam-malam karena pendarahan, jadi jam 11 malam itu suster bersihin tumornya dan itu sudah terlepas 1/4 Pak. Wow. Terus kita sepakat, kita waktu itu saya suami sama Cici itu kasih minyak urapan, kucurin minyak urapan di tumor itu, kita sama deklarasikan bahwa kita percaya dalam nama Tuhan Yesus tumornya akan lepas. Dan di hari itu dari jam 11 malam itu sampai keesokan harinya Pak, kita terus bergumam, kita terus bangun manusia roh, kita terus deklarasi Pak, mau di jalan, lagi makan, lagi mandi, kita terus deklarasikan. Terus sampai jam 7 malam, keesokan harinya ya Pak ya, jam 7 malam, suster bersihin lagi. Dan puji Tuhan Pak, segala kemuliaan bagi Tuhan, tumornya lepas. Wah, sekali lagi saya mau tunjukkan nih, mohon maaf sekali lagi ya. Tumor sebesar ini loh ya, setelah bukan gagal operasi ya, operasi tapi kambuh muncul lagi. Ya. Ini gede sekali dibandingkan dengan ukuran pantatnya seperti daging tumbuh yang luar biasa, dan di dalam nama Tuhan Yesus ini lepas. Wow. Ya. Wow. Oke, silakan dilanjutkan Ibu. Lalu lepas, dan di situ semua dokter, waktu itu ada susternya langsung telepon dokternya kan Pak, karena kan takutnya pendarahan. Dan dokternya pun juga terheran-heran gitu loh Pak. Dia sampai bilang kok bisa ya, kok bisa. Dan itu tumor itu dagingnya benar-benar lepas dan hancur Pak, keluar. Jadi rata, pantatnya itu jadi rata lagi. Wow. Terus waktu itu akhirnya profesornya meninggal Pak waktu sebelum kemo. Wow. Waduh. Iya. Wah, yang mau nangani udah nggak ada. Iya, kita dialihkan ke juniornya, karena di Semarang cuma 2 kan, terus dialihkan ke juniornya bilang ini harus segera kemo sebelum, dia bilang sih ini bakal pasti kalau dilihat dari perjalanannya tuh pasti sudah nyebar tuh Pak kemana-mana, dia bilang gitu. Oh, jadi walaupun yang besarnya itu lepas, tapi kan akarnya ada di mana-mana, jadi tetap perlu kemo. Iya sudah. Dia bilang sih sudah ada penyebaran, pasti sudah sampai mana-mana. Dokter itu bilang gitu kan. Terus waktu itu besoknya kemo, dokter bilang kan belum tentu sekali itu bisa langsung kering lukanya. Dia bilang gitu. Tapi yang kami yakini bahwa Tuhan yang kami sembah itu lebih dari apa yang kata medis kan Pak, karena sudah beneran copot nih gitu loh Pak. Terus habis itu besoknya kemo kan, dan puji Tuhan kemo 1 kali itu kering Pak lukanya. Tidak ada pendarahan lagi. Ini waktu di kemo ini? Iya, itu waktu kemo. Oke, umur 18 bulan sekali lagi ya? 16. 16 bulan di kemo. Orang yang dewasa aja di kemo ada yang nggak tahan. Ya. Dan ini dampak dari kemo harus rontok juga rambutnya ya? Iya. Kemo 1 kali aja nih ya? Waktu itu kemo 1 kali kering Pak. Ya, tapi 1 kali itu kan ada baru paret ya, dalam arti ya? Iya, harian. Iya, ada. Dokter sih bilang 6 cycle, cuman 6 cycle ya, maksudnya bukan cycle. Iya, dia bilang sih, dokter bilang kalau nggak mungkin 1 kali bisa kering, dia bilang gitu, pasti akan butuh beberapa kali untuk keringnya aja gitu. Tapi ternyata baru 1 kali benar-benar kering, lukanya kering, tidak ada pendarahan apapun Pak. Jadi pampers itu udah nggak tembus Pak. Wow. Anak 16. Terus juga selangnya yang untuk pipis, itu dokter kan waktu itu bilang kalau anak ini nggak bakal bisa pipis karena masih ada sel tumornya dan itu sudah merusak saluran rektumnya gitu loh Pak. Tapi waktu itu tetap kita sepakat semua sih keluarga besar, berdoa, pray and worship, gitu Pak. Terus pakai minyak urapan, anaknya dikasih minyak urapan.
kita deklarasikan terus. Dan benar, nggak lama, 3 hari kayaknya setelah dokter bilang gitu, saya sengaja copot selangnya itu, Pak. Kateter itu loh, Pak. Dan bisa pipis, Pak. Tanpa alat. Wow. Ini saya perhatikan foto ini, sekali lagi panggilan anaknya namanya siapa? Faith. Faith ya? Iya. Karena namanya panjang dari 4 kata, jadi Faith. Ini Faith lagi berdoa? Iya, Pak. Dan ini anak ini memang benar-benar kayak Tuhan siapkan untuk anak ini tuh jadi alat kemuliaan Tuhan, Pak. Ini nggak diajarin loh, Pak. Dia bisa, kalau kita pas prayer worship itu, dia bisa angkat tangan, dia bisa ikut nyanyi. Wow. Dia pernah cerita nggak doa apa dia? Dia bilang, adik mau sehat, adik mau jalan. Dia bilang gitu. Wow, oke. Dalam nama Yesus, amin. Doanya simpel sih. 16 bulan udah berbicara udah lancar sih ya, berbicaranya udah lancar. Berbicara udah lancar, cuman gara-gara tumornya itu jadi dia nggak bisa jalan lagi waktu itu. Ya menghadapi kemo, maksudnya orang besar aja sakit-sakit. Iya. Wow. Oke, boleh dilanjutkan Ibu cerita kesaksian anaknya. Akhirnya gimana? Akhirnya setelah kemo selesai, 1 kali kering. Setelah kemo selesai, terus karena ini langka kan Pak, jadi dokternya itu bilang kan ini pasti nyebar seperti itu loh Pak. Terus waktu itu Pak Steve kontak cicik saya, dia bilang bisa nggak kamu bawa ini anak ini ke Singapura, dia bilang gitu. Terus waktu itu saya bilang mana mungkin uang dari mana Pak, karena untuk kebutuhan di rumah sakit aja tuh kita tuh sangat terbatas gitu loh Pak, bahkan kurang. Terus waktu itu saya sama suami berdoa, saya bilang Tuhan kalau memang ini jalan Tuhan, Tuhan pasti bukakan jalan semua dan semua dipermudah. Waktu itu terus akhirnya pasti waktu itu bilang punya nggak 100 juta dulu untuk berangkat, nanti sampai sana akan dibantu oleh SOS, dia bilang gitu kan Pak. Terus estimasi dokter yang dituju itu dia bilang 300 juta. Terus Pak Steve bilang nggak apa-apa, pokoknya 10 juta dulu siapin, kamu pinjam saudara atau pinjam siapa dulu, nanti berangkat dulu ke sana. Terus kita akhirnya sepakat, kita berdoa, kita bilang kalau Tuhan memang berkehendak kami bawa anak ini ke sana, pasti Tuhan permudah semuanya. Dan benar Pak, terus akhirnya karena kami nggak punya kekuatan apa-apa Pak, jadi kami cuma bisa berlutut, kami teriak minta belas kasihan ke Tuhan, kami berdoa dan akhirnya kami galang dana Pak. Dan puji Tuhan dari galang dana itu Pak 5 hari kami dapat 1 M. Wow. Iya. Terus kami berangkat ke sana. Kaget saya. Iya Pak, 5 hari aja kita dapat 1 M. Terus kami berangkat ke sana waktu itu masih pandemi itu lagi naik-naiknya, jadi Singapura itu susah regulasinya untuk masuk ke sana. Lalu dibantu dari SOS, Bu Indranya SOS itu diaturin semuanya dan harusnya yang 2 minggu suratnya keluar dari MOH, tapi kami terima dalam 2 hari. Wow. Apply 2 hari langsung terima. Terus kami berangkat ke sana karantina dan wow. Oke. Yes. Boleh sambung? Ya, tadi sempat keputus kayak berhenti. Oh iya, jadi yang regulasi itu MOH kan waktunya itu estimasinya harusnya 2 minggu. Tapi karena pertolongan Tuhan juga, jadi 2 hari itu selesai semua MOH-nya, jadi kami berangkat ke sana. Terus habis itu sampai sana itu baru 2 minggu juga selesai karantina, kami kan keluar nih Pak. Ternyata deposit yang ada di rumah sakit yang 500 juta itu habis. Waktu itu tim SOS nawarin ke saya waktu itu, gimana Bu mau pindah rumah sakit nggak? Cari rumah sakit yang lebih murah aja, dia bilang gitu kan. Karena waktu itu kami itu di Mount Elizabeth Orchard Pak. 500 juta itu habis berapa lama itu? 2 minggu. Hanya 2 minggu habis? Iya. Betul. Terus saya bingung kan Pak. Aduh. Saya bingung. Kalau pindah rumah sakit kan, maksudnya dokter ini yang mengikuti riwayatnya anak saya dari awal gitu loh Pak. Jadi akhirnya suami bilang, sudahlah kalau kita sudah sampai Singapura itu tuh karena pertolongan Tuhan, pasti Tuhan akan selesaikan dengan sempurna. Akhirnya kami memutuskan, oke, kita beriman, kita tetap nggak pindah rumah sakit nih. Terus akhirnya itu kan Pak kurang ya Pak, jadi kayak dokter itu nggak menyebutkan kayak biaya PET scan 80 juta itu nggak disebutin loh Pak di awal kita sebelum berangkat. Terus habis itu kita dibantu Bu Iva waktu itu, ya udah kita galang dana di sini aja, dia bilang gitu kan Pak. Dia bilang gitu, terus
dokter bilang kalau ini harus operasi lagi untuk membersihkan sisanya. Wow. Sisanya itu saya tanya, berapa estimasinya waktu itu? Bilang 80.000. Start dari 80.000. 80.000 itu berarti 800 juta ya Pak. Saya tuh waktu itu $80.000 tuh soalnya ya. ya betul. Saya cuma beriman. Saya bilang Tuhan, aku nggak punya apa-apa, maksudnya nggak mau apa lagi gitu loh. Kita masa mau pulang juga kayaknya anak ini belum selesai treatment. Akhirnya tetap Pak, jadi setiap malam itu saya sama suami video call sama keluarga besar, kita berdoa terus, kita minta belas kasihan Tuhan, minta perkenanan Tuhan, minta jaminan Tuhan, terus juga supaya nggak operasi lagi, karena waktu itu saya bilang sama dokter kalau gimana kalau nggak usah operasi, karena kan takut gitu loh Pak, ngeri kalau anak ini masuk ke ruang operasi lagi untuk operasi besar. Tapi waktu itu dokter bilang kalau kemungkinannya itu sangat kecil untuk tidak operasi lagi. Dia bilang gitu. Lalu oke, kami itu kan nanti dilihat waktu cycle keempat waktu itu. Jadi waktu cycle kedua itu sudah dihimbau untuk siapkan dana segitu gitu. Terus waktu itu dokter juga bilang akan MRI lagi karena takutnya ada penyebaran. Setelah di MRI, setelah di PET scan, dan ternyata tidak ada yang menyebar satupun, tidak ada yang menyebar di organ lain, dan tumornya yang itu tersisa hanya 4 cm. Wow. Ya, terus waktu itu berjalannya waktu, dana itu cepat banget Pak. Jadi galang dana di sana itu bisa sangat-sangat cepat sekali dapatnya. Terus juga bukan cuma ngandelin itu aja, terus ngandelin. Jadi kayak misalnya waktu itu saya tuh diajak makan teman Pak. Di sana diajak makan teman, terus ketemu nih sama warga negara Indonesia juga, tapi dia tinggal di sana lama. Lalu kami cerita si tante itu ingin berkati saya waktu itu. Ini untuk pengobatan anak kamu. Saya bilang, tante tahu dari mana tante? Terus dia bilang, saya nih ditunjukin di grup. Jadi saya itu masuk grup Pak. Jadi mama-mama Indonesia yang lagi berjuang di sana gitu Pak. Terus tante ini dia bilang, saya itu berdoa puasa untuk anak mana nih yang tepat. 3 orang yang saya akan berkati, dan salah satunya itu saya. Ketika saya buka itu di apartemen 60 juta Pak. Dan waktu itu terus jadi banyak sekali yang berkati saya loh Pak. Jadi kayak kita diajak makan, terus orangnya biasanya lagi ke apartemen lah atau ketemu di mana lah, dia berkati saya, dan itu sampai akhir saya nggak jadi pindah rumah sakit Pak. Wow. Saya semua tertutup semua, puji Tuhan. Wow. Nggak pakai, kenapa? Jadi akhirnya di Singapura itu apa, kemo atau apa yang dilakukan untuk anak? Kemo sampai di cycle terakhir Pak. Cycle terakhir itu penentuan nih, apakah operasinya akan kapan, dijadwalkan kapan. Dan sampai di PET scan terakhir, MRI terakhir, hilang Pak tumornya, puji Tuhan. Oh, jadi hanya kemo aja akhirnya ya? Iya, benar-benar hilang. Sampai kita tuh ulang. Jadi waktu pertama itu PET scan, yang kedua itu MRI Pak. Jadi dokternya pun juga nggak percaya sebenarnya sama hasilnya. Jadi diulanglah ke MRI pakai kontras gitu. Terus juga tetap hilang kan Pak. Benar-benar hilang sampai dokter bedahnya tanya ke saya, kamu berdoa sama siapa sih? Siapa Tuhan yang kamu doain itu siapa? Gitu. Wow. Jadi benar-benar yang kayak anak ini anak kemurahan Tuhan sekali Pak. Wow, oke. Ini sebelum saya akan bertanya mengenai hal-hal yang rohani, berarti ini fotonya saya mau tampilkan. Ini setelah selesai pengobatan ya? Iya, setelah selesai pengobatan. Wah, rambutnya tumbuh. Ceria sekali, dan iya tuh, baru saya tertarik. Kemarin kan foto sebelumnya gundul ya, sekarang ceria, rambutnya sudah kembali. Wah, ini luar biasa. Nah, kembali ke proses tadi. Dari seluruh proses tadi, mana titik yang paling menakutkan, paling menyedihkan, paling mengkhawatirkan? Karena tadi kan soalnya vonis dokter di Semarang, operasi di Semarang, udah kemo di Semarang, kambuh lagi, terus dia pikirnya udah sembuh ya, tapi terus ditawari ke Singapura. Saya ke Singapura, dicek lagi, ada diagnosa lagi. Tapi dari seluruh proses itu, kalau diingat-ingat, yang paling membuat takut atau khawatir yang titik yang di mana? Yang tumbuh lagi, Pak. Oh, jadi
Karena udah dalam operasi, jahit, kayaknya udah cukup bagus ya, terus tumbuh lagi segede begitu gitu. Saya juga lihat fotonya aja, itu yang paling menakutkan ya. Dan lihat anaknya itu waktu itu benar-benar sudah drop banget tuh Pak. Jadi HB-nya juga rendah, semuanya rendah, darahnya rendah. Ya benar-benar waktu itu saya cuman bilang sama suami sih waktu itu sempat bilang kalau ya ini setelah maksudnya kita kan dititipin Tuhan. Jadi ya kalaupun Tuhan akan ambil anak ini, saya belajar untuk meresponi dengan sikap hati yang benar gitu Pak. Iya, karena memang setelah operasi dan agak cukup bagus, tiba-tiba tumbuh lagi sebesar ini, dan untuk anak yang masih begitu kecil. Oke, di titik yang paling berat itu, apa yang membuat Ibu Sonia kuat? Jadi waktu itu banyak sekali tim SOS yang telepon ke saya, mereka sharing ke saya. Dari mereka itu banyak sekali dengan diagnosa penyakit-penyakit yang kronis, yang berat, dan hari ini oleh kemurahan Tuhan mereka semua sehat, Pak. Jadi saya percaya itu akan terimpartasi ke anak saya waktu itu. Saya percaya kalau Tuhan, orang lain yang mengalami sakit bahkan yang lebih berat dan mereka mengalami kesembuhan itu menguatkan ya. Iya, iya. Kalau dari pergumulan pribadi, dalam arti bukan dari teman-teman SOS, tapi pergumulan pribadi dengan Tuhan, mungkin dapat satu ayat tertentu atau lagu tertentu yang pada saat itu mungkin sampai dinyanyikan berkali-kali, atau kalau ayat yang sampai dibaca berkali-kali, apa? Ada. Kalau ayat sih Filipi 4 ayat 13. Filipi 4. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke. Kenapa ayat itu? Iya, karena kita nggak bisa apapun. Waktu itu kita tuh bener-bener kayak nggak bisa apa-apa Pak. Dari segi ekonomi kita nggak berdaya. Dari segi waktu itu kita pakai BPJS kan Pak. Jadi dengan fasilitas seadanya gitu loh Pak. Jadi kayak bener-bener ya udah, kekuatanku datangnya dari Tuhan yang punya hidup. Benar-benar ayat ini yang bangun sekali. Tidak ada kekuatan lain yang dari siapapun selain dari Tuhan gitu. Terus juga kalau lagu, waktu itu saya sering nyanyi lagu yang itu Pak, yang aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin, amin, amin. Ya. Kekuatan yang luar biasa ya, karena Paulus juga menulis hal itu karena juga dia mengalami pergumulan yang berat sekali ya, sehingga kata-katanya pas itu menguatkan bahwa Tuhan tidak pernah mencobai melampaui kekuatan, walaupun kenyataannya memang kondisi anaknya betul-betul sangat mengkhawatirkan. Apalagi masih ingat tadi kata-kata dokter bahwa ya berdoa supaya Tuhan kasih kesempatan masih merawat anak ini, itu kan kayak sebenarnya tanpa secara tidak langsung itu kan sebuah vonis sebenarnya. Iya, mengarah ke sana Pak ya. Wow. Nah, tapi melalui sakit ini, singkat cerita ya akhirnya Faith sembuh, ada ayat yang memberi kekuatan. Tapi secara rohani Ibu Sonia dan suami dapat pesan apa dari Tuhan melalui kejadian ini? Iya, jadi saya kan dari kecil Kristen ya Pak. Sampai remaja itu saya aktif di gereja, dan waktu itu saya selalu bilang saya mau mengalami Tuhan secara pribadi, bukan hanya sekedar dengar dari orang-orang. Dan meskipun even case-nya ini tampaknya sangat sulit sih waktu itu buat saya ya Pak, tapi ternyata saya ngalamin Tuhan benar-benar Pak. Di dalam anak sakit itu benar-benar ngalamin Tuhan yang supranatural, benar-benar ngalamin Tuhan yang ilahi, dan saya menerobos setiap kemustahilan demi kemustahilan bersama Tuhan Pak, di semua aspek itu. Terus juga ada Tuhan hidup, Tuhan Jehovah Jireh. Kita sudah lama dengar nama Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, tapi
tapi berbeda banget itu ketika mengalami ya, dan Iya, betul. cukup padahal angkanya kan fantastis banget, 500 Iya, juta. Wah, di Indonesia galang dana ya dapat 1 M, kayaknya iya, banyak banget gitu, banyak banget ya. Saya jadi kaget, dapat 1 M 5 hari gitu ya. Tapi begitu sampai di Singapura 2 minggu aja 500 juta udah habis. iya. Dan kita nggak tahu masih berapa lama lagi. Dan saat Betul, itu dan ya, waktu itu juga itu Pak vonisnya kan harusnya kan kita itu 6 sekel jadi 5 sekel. Jadi kita lebih pulang lebih awal gitu Pak. ya. Terus juga Tuhan bawa next level lagi. Jadi yang tadinya itu ya ke gereja ya berdoa, cuman kan hampir redup gitu loh Pak. Terus juga kita jadi on fire lagi, kasih mula-mula kita tuh benar-benar bergelora lagi di dalam Tuhan. Kita sepakat lagi, kita mulai yang tadinya tuh setiap malam kita berdoa sendiri-sendiri. Kalau saya ya kadang ingat, kadang enggak gitu kan Pak. Jadi semenjak anak sakit itu kita sepakat sama suami, kita bangun mesbah keluarga setiap malam sama anak-anak. wow. Jadi bawa itu. Terus juga sekarang mungkin pertanyaan terakhir dari saya soal nama tadi kan ya, namanya menjadi 4 kata, panjang dan bagus banget ya. Coba boleh saking panjangnya aku nggak hafal-hafal. Jadi nama barunya siapa, diulangin lagi nama barunya? Iya, Syanet Evangelis Miracle Faith. Oke. Mungkin sebagai penutup boleh disampaikan ada apa dengan nama ini? Iya, jadi waktu itu saya mengulik ke belakang sebentar ya Pak ya. Jadi waktu itu kan saya ngasih nama Everest karena saya pikir Everest itu kan gunung tertinggi di dunia. Tindakan profetik saya waktu itu adalah biar anak ini jadi story maker Pak waktu itu. Gitu. Jadi terus seiring berjalannya waktu itu sempat sih mertua saya bilang harusnya namanya itu aja Eliseva. Saya tuh ngeyel gitu loh Pak. Terus saya kasih nama Everest dengan pemikiran seperti itu. Terus waktu anak ini sakit, ada beberapa pendoa yang ngomong ke saya, maksudnya minta maaf nih, karena ternyata di Gunung Everest itu ada spirit yang susah ditaklukkan, yang nggak bagus, dan itu bukan cuma 1-2 orang yang bilang ke saya Pak. Terus akhirnya setelah pertimbangan, setelah saya rundingan, sebenarnya sih ya saya nggak percaya sih Pak sebenarnya kayak gitu, itu kan sekedar nama ya Pak. Tapi ternyata ada beberapa yang bilang gitu, jadi susah ditaklukkan. Terus juga amarisanya itu, bahasa Spanyolnya itu ternyata kanker. Wow. Iya, saya juga baru tahu. Terus akhirnya ya udahlah saya ganti. Akhirnya Syanet itu artinya anak yang dikasihi Tuhan. Terus kalau evangelis, saya sih itu mau anak ini bawa kemuliaan Tuhan untuk jiwa-jiwa. Gitu. Terus miracle karena anak ini penuh dengan keajaiban Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, terus mujizat Tuhan itu ada di dalam anak ini, dan faith itu kan iman, biar iman anak ini terus bertumbuh Pak sampai nanti Tuhan datang. Amin. Ini pesan-pesannya sudah, harapannya sudah terangkum di dalam nama ini ya. Oke. Terakhir, betul terakhir sekarang. Pesan penutup untuk pemirsa dari Ibu Sonia. Ya, saya baca Pak. Ya. Bahwa ketika kita menghadapi sesuatu yang nampaknya terlalu sulit secara manusia, jadi sebenarnya itu di situ tuh sudah hampir finish. Tergantung respon hati kita. Dan stop komplain, stop bertanya kenapa, tapi berlari ke Tuhan, melekat ke Tuhan, ke kaki Tuhan, dan di situ Tuhan akan bekerja dengan sempurna karena kesanggupan kita adalah bagian pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, terima kasih. Saya akan menutupnya dengan membaca ayatnya lengkap ya, 2 ayat dari Filipi 4, tapi saya mulai dari ayat 12-nya. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, Paulus berkata demikian.
Paulus punya hak mengatakan demikian. Paulus mengalami aniaya, Paulus mengalami kekurangan, mengalami disingkirkan, mengalami dilempari batu, mengalami di penjara, dan Paulus dapat menghadapi semuanya. Saya akan menutup dengan kesaksian saya. Saya pernah bercerita kalau tahun 2019 perusahaan saya bangkrut, ya, IFA Dasyat. 2020 pandemi masuk, Happy Holy Kid juga mulai rugi, sehingga Maret 2020 keuangan kami hanya untuk bisa cukup bertahan hidup 3 bulan. Sehingga kami harus menghemat secara luar biasa dalam segala hal, sampai lampu-lampu pun kalau nggak perlu ya dimatikan semuanya, main gelap-gelapan, merayakan Natal setiap malam gelap gulita. Kami betul-betul menghemat luar biasa. Tapi puji Tuhan, setelah 3 bulan harusnya uangnya habis, di usia 58 saya ganti profesi menjadi pelukis, dan Tuhan bisa membuat lukisan saya laku minggu demi minggu, dan kami menyambung kehidupan. Tapi tidak seperti dulu kerja 1 bulan bisa makan 3-4 tahun, karena perusahaan kami besar sekali dengan pegawai 300 orang, gedung kantornya 8 lantai di BSD, tapi bangkrut dan ludes habis, bahkan waktu tutup masih ada sisa utang. Puji Tuhan semua utangnya bisa terlunasi dan saya bisa menyambung hidup lewat lukisan. Yang menarik, kalau sekarang saya sambung kesaksian saya, di tengah pandemi dan dalam kondisi bangkrut itu, saya punya kongsi, masih punya aset, dan dia jual aset-asetnya, jadi tidak dalam kelimpahan, tapi dalam kekurangan setelah bangkrut. Kongsi yang sama dengan perusahaan yang bangkrut ini, yaitu IFA Dasyat. Kongsi saya menjual aset-asetnya untuk mewujudkan impian saya. Jadi saya punya impian membangun Happy Holy Kid Land. Jadi ada sekolah Happy Holy Kid, ada film Happy Holy Kid. Kalau Bapak Ibu masuk ke dulu di televisi, di RTV, ya. Kalau sekarang di YouTube, maka ada serial film namanya Happy Holy Kid. Lalu saya hanya berpikir sederhana. Kalau ada film Disney, ya maka ada Disneyland. Lalu kalau ada film Happy Holy Kid, kenapa nggak ada Disney? Ada film Disney, ada Disneyland, ada film Happy Holy Kid, kenapa nggak ada Happy Holy Kid Land? Kira-kira gitu. Ya, itu impian sudah lama. Singkat cerita, sebelum bangkrut di puncak kejayaan kami, IFA Dasyat sukses luar biasa. Kami punya impian bangun HHK Land. Maka gambar semuanya disiapkan, konsep disiapkan, tapi begitu mau menjalankan bangkrut. Tapi hebatnya yang saya rasakan itu Tuhan menggerakkan kongsi saya dalam kondisi bangkrut, dia jual aset-aset pribadi untuk membangun Happy Holy Kid Land. Dan ketika aset terbesarnya dijual, dapat uang muka, maka 2020 mulai bangun. Tapi karena pandemi, pembelinya gagal membeli. Jadi kemampuan membayarnya nggak ada, akhirnya batal. Padahal uang mukanya sudah digunakan untuk membangun. Akhirnya proyeknya mangkrak dari 2020 sampai sekarang. Dan karena mangkrak, maka material-materialnya hilang. Terus pagar segala macam besi banyak yang rusak. Secara rusak itu nilainya sampai 17 M. Jadi sudah rugi, jual aset, dapat uang muka buat mulai proyek, tapi karena jualnya batal, proyeknya mangkrak, rugi lagi. Aduh, betul-betul kayak kejadian yang nggak ada habisnya. Tapi puji Tuhan, gara-gara jual beli aset yang batal itu, tahun ini ada pembeli lain yang berani beli aset dengan harga yang jauh lebih tinggi, melebihi kerugian kerusakan berlipat. Sehingga saya hari ini senang sekali, kemarin saya ke proyek HHK Land dimulai kembali. Puji Tuhan, di situ kami juga melihat bahwa betul-betul 2-3 tahun ini banyak sekali yang terjadi dalam hidup saya. Tapi penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan, itu juga nggak kalah dahsyatnya. Karena itu Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu alami, tetap percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Sehingga saya setuju dengan Ibu Sonia,
yang mengambil ayat yang akan saya baca lagi sekali lagi, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ya, segala perkara. Kalau Ibu Sonia mengalami anak yang sakit, lalu uang tidak ada, galang dana dicukupi, sakit lagi, kambuh lagi. Kalau saya bangkrut lagi, usaha yang lain rugi, sudah ada jual beli batal, lalu proyek mangkrak, setelah mangkrak rusak, rugi lagi. Nilainya bukan ratusan juta lagi, puluhan, bahkan hampir sebenarnya kalau rugi yang pertama sampai lebih 100 M. Ludes sampai anak saya untuk nyambung hidup aja mobil dijual, istri saya cincin semuanya sudah dijual semuanya. Kami betul-betul seperti Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan. Aku juga tahu apa itu kelimpahan, karena sebelum bangkrut kami berlimpah-limpah. Tapi benar-benar segala perkara dapat kutanggungi dalam Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, baik cerita lewat sakit penyakit yang Tuhan izinkan pada Faith, putri dari Ibu Sonia, atau hamba-Mu sendiri lewat kejadian kebangkrutan usaha kami IVA, dan sekolah Happy Holy Kid yang sepi, dan proyek yang mangkrak, dan kerugian yang bertubi-tubi. Tapi kami tidak mati. Kami tergeletak, namun kami tidak binasa. Kami terjepit, tapi kami tidak musnah. Sebab tangan Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang memberi kami kekuatan. Dalam bayang-bayang maut, Tuhan memberi kami pengharapan. Dalam kesesakan, bahkan ketika kami rasanya seperti sulit untuk bernafas, kami melihat Tuhan. Ketika kami tidak bisa berkata apa-apa, dan kami memilih masuk kamar untuk menangis di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang memberi kami kekuatan. Tuhan yang memberi kami pengharapan. Bahkan ketika mungkin orang-orang bersuara, dengan suara-suara yang kami dengar, bahwa ia mengalami begitu pasti punya dosa. Cuma kita nggak tahu saja apa dosanya. Bukan kata penghiburan, bukan kata-kata penguatan, tapi kata-kata penghakiman. Dan menutup telinga kami, dan kami menangis di hadapan Tuhan. Dan disitulah kami mendapat penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Dan itu kami mau berkata kepada Tuhan dalam doa kami, Tuhan, Engkaulah sahabat kami. Engkau yang mengerti isi hati kami. Engkau yang membawa kami dalam pergumulan ini. Dan Engkau yang membuat kami dekat dengan Tuhan lewat semua yang terjadi. Sehingga kami berani dan bisa berkata sekarang ini, Engkaulah sahabatku. Engkaulah Tuhanku. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah jalan keluarku. Engkaulah segalanya bagiku. Dan itu membuat kami, Tuhan, untuk berani berkata, dan memang ini menjadi tujuan hidup kami sekarang. Kami hidup bagi Tuhan. Kami sehat bagi Tuhan. Kami sakit bagi Tuhan. Kami kaya bagi Tuhan. Kami melimpah memberkati Tuhan. Kerugian kami pun mempermuliakan Tuhan. Bagaimana kami bisa hidup menghadapi itu semuanya. Tetap dengan kebenaran. Ketika kami bangkrut pun kami menjadi teladan bagaimana menghadapi kebangkrutan. Membayar tagihan, membayar hutang, menghadapi satu demi satu tanggung jawab dan tidak lari. Karena kami disanggupkan menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Saat orang lain meninggalkan, saat orang lain menghakimi, saat orang lain berkata-kata yang negatif, tapi firman-Mu berkata-kata yang positif. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu menghidupkan kami. Roh kami hidup kembali. Roh kami bangkit kembali karena firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Biarlah kesaksian Ibu Sonia dan juga sedikit dari hamba-Mu menguatkan pemirsa program SOS Sahabat Orang Sakit ini, dan kami semuanya semakin dekat dengan Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berkata-kata di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih banyak Ibu Sonia untuk kesaksiannya. Tuhan memberkati. Terima kasih.